kemudian nilai-nilai kebajikan, kemudian teori motivasi, kemudian hukuman dan konsekuensi, dan keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian 5 posisi kontrol, kemudian segitiga restitusi. Jadi sebentar kita akan cari tahu konsep inti budaya itu seperti apa. Oke. Kemudian yang berikutnya ini secara singkat filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, di mana filosofi Ki Hajar Dewantara terkait tujuan pendidikan itu adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oke. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara itu kita tidak bisa merubah kodrat anak, hanya bisa membimbing dan menuntunnya. Oke. Kemudian yang berikutnya disiplin positif. Oke. Coba kita sama-sama baca ini. Apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin? Tepat waktu. Pasti masuk di aturan mungkin, ya. Oke. Oke, disiplin positif. Pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sejalan dengan pandangan Dian Gosen dalam bukunya. Dia menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang berarti belajar. Kata disiplina juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplina atau murid pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan artinya dalam dirinya. Jadi motivasi intrinsik yang paling penting. Oke, yang berikutnya Bapak Ibu ada nilai-nilai kebajikan, ya. Nilai kebajikan ini sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Penerapannya nilai kebajikan perlu dimiliki oleh seorang pemimpin. Di sini di garis bawah itu adalah guru, ya. Yang perlu diingat kita bahwa keputusan yang kita ambil harus tepat dan bijak berlandaskan nilai-nilai kebajikan, keteladanan, bijaksana, dan tidak melanggar norma. Oke. Kemudian teori motivasi. Oke. Menghindari ketidaknyamanan, ada mendapatkan imbalan. Saya pernah mengalami, ya. Saya pernah kerja itu harus dapat imbalan. Bapak Ibu pernah? Pernah? Saya ketika mendapat materi itu merasa ditampar saya kayaknya. Saya pernah di posisi ini, ya. Saya pernah merasa di posisi, jadi menghindari ketidaknyamanan, ya. Itu. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan. Itu. Kemudian menjadi orang diinginkan yang atau menghargai diri sendiri. Oke, jadi itu teori motivasi perilaku manusia di sini. Jadi setiap perilaku atau tindakan guru siswa itu sebenarnya memiliki tujuan atau motivasi, gitu, ya. Jadi, oke, itu. Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajari murid-murid Anda? Jelaskan alasan Anda. Jadi di sekolah itu kalau misalnya tidak ada aturan, apakah Mbak lain-lain masih datang tepat waktu? Datang. Karena itu kewajiban harus. Oke, harus datang tepat waktu, ya, yang sudah kewajiban, ya. Oke, good. Oke. Yang berikutnya. Oke, hukuman dan konsekuensi. Jadi perhatikan Bapak Ibu, hukuman itu apa sebenarnya? Sanksi, ya. Berupa apa biasanya? Teguran. Oke. Bapak Ibu pernah melakukan ini? Pernah. Saya pernah. Ada push up, ada suruh push up, ada suruh lari lapangan, ada suruh angkat sampah, ada suruh siram bunga. Bahkan ada sentuhan-sentuhan fisik, malah. Ya. Oke. Kalau konsekuensinya apa? Apa itu konsekuensi? Akibat, ya. Dari contoh misalnya, dia terlambat 20 menit, jam pertama itu dia tidak akan bisa mengikuti jam pertama, ya, selama 20 menit itu konsekuensinya. Oke. Jadi sini jelaskan bahwa pada dasarnya hukuman bersifat tidak terencana.
terjadi dan tidak dilibatkan, ya. Hukuman bersifat satu arah. Sampai sini betul juga sih. Saya ketika ada terlambat langsung tanpa kita libatkan mereka dulu. Jadi tidak ada dialog. Oke. Kemudian dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Oke. Atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis, ya. Ya, psikis. Anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Bisa juga kan berarti. Jadi apa yang saya lakukan di sini ternyata benar juga. Benar. Oke. Kemudian disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid, ya, dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi ini dibuat oleh pihak guru, ya. Oke. Dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Jadi ada konsekuensinya jika siswa melakukan pelanggaran. Oke. Jadi itu Bapak Ibu harus terpahami dulu tentang hukuman dan konsekuensi. Oke. Kemudian yang berikutnya, oke, ini saya minta tolong sama Bapak Ibu dibaca dulu. Apakah di poin kalimat paling atas sampai bawah mana yang termasuk konsekuensi, mana yang hukuman? Dibaca, ya. Misalnya yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Oke, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Ya, kalimatnya itu saya tidak akan terlambat lagi. Itu hukuman atau konsekuensi? Hah? Oke, mencatat 100 kali dalam buku kalimat itu saya tidak akan terlambat lagi. Apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hadir di sekolah. Hukuman ya? Oke, macam ini ya, kemana? Langsung bawa hukum, ya. Oke. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya, oke. Nah, oke. Kemudian yang berikutnya, berjemur di lapangan basket. Konsekuensi atau ini? Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang. Konsekuensi itu? Nah, konsekuensi. Saya hanya satu yang konsekuensi. Oke, yang mana? 10 menit jam istirahat. Semuanya hukuman. Oke. Coba kita simak yang ini. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Itu konsekuensi atau hukuman? Hukuman itu ya. Oke. Jadi kita menghukumnya karena dia tidak mematuhi aturan sekolah, kita harus hukum. Ya. Oke. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Konsekuensi atau hukuman? Kita ini kalau saya begini. Oke, kemudian yang berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi ya. Oke, karena dia melakukan itu, maka dia juga bertanggung jawab, ya. Oke. Kemudian yang berikutnya, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas. Konsekuensi sudah jelas ya. Oke. Kemudian duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, kalau yang ini sudah pasti hukumannya dia lari lapangan basket ya. Oke, kemudian membersihkan WC sekolah, mematahkan pensil kawannya, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman ini ya, karena tidak sesuai dengan kesalahannya. Kan tidak mungkin dia mematahkan pensilnya kok disuruh membersihkan
dari WC. Itu kan hukuman. Oke. Oke, itu jawabannya Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya keyakinan kelas. Oke. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kenapa Bapak Ibu kira-kira? Mengapa keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Peraturan kelas ini siapa yang buat? Guru ya. Kalau keyakinan kelasnya atas kesepakatan bersama. Ya. Dan guru. Sebenarnya mana yang lebih sebenarnya? Harusnya kesepakatan bersama. Ya, harusnya kesepakatan bersama. Ya. Ini ketika saya dapat materi ini, saya langsung coba praktekkan. Jadi di kelas 12 PS 1, nah itu bisa lakukannya. Saya langsung praktekkan. Jadi ketika awal masuk itu saya membuat kesepakatan dengan kelas 12 PS 1. Saya menempelkan kertas karton, saya bagikan kertas sticky note, saya himbau pada mereka silakan keluarkan undang-undang pembelajaran seperti apa yang Anda usulkan dan segala macam. Akhirnya mereka bersama-sama menempelkan buat tulis, kemudian kita ramu jadi satu kalimat positif yang mudah diingat dan mudah dimengerti. Oke, kemudian kalau peraturan ini kan dibuat oleh sekolah atau guru ya, jadi mau tidak mau siswa harus mengikutinya. Jadi kalau keyakinan kelas itu dibuat oleh guru dan siswa melalui dialog yang melahirkan suatu kesepakatan kelas. Oke, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau 2 motor? Untuk apa tujuannya ini? Oke, kalau ini mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kesehatan. Oke. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Jadi ketika saya masuk di kelas 12 PS 1, memang ada perubahan sih sebenarnya. Ya. Jadi ketika yang bagian kedua sudah rapi. Jadi ketika biasa yang sampah sana kemari itu sudah coba kelompoknya lagi. Sampah kan sudah buat kesepakatan dengan mereka saya. Oke. Jadi kesepakatan itu saya sudah desain dalam bentuk Canva. Itu saya langsung sudah tempel di kelas 12 PS 1. Ada budaya positifnya, ada keyakinan, ada harapan kelasnya, ada kesepakatan kelas yang tertempel di kelas 12 PS 1. Oke. Kemudian yang berikutnya, ada posisi kontrol. Saya ketika mendapat materi ini, saya berada di sini. Saya berada di posisi ini. Ada yang berada di posisi ini juga saya, ya. Kemudian ada di sini. Posisi kontrol ini maksudnya adalah penghukum. Pernah nggak Bapak Ibu ketika menangani kasus itu berada di posisi penghukum, langsung memberikan menjustice siswa itu, kami terlambat, lalu lapangan. Itu sebagai posisi penghukum. Atau misalnya membersihkan sampah misalnya atau misalnya WC, itu kita berada di posisi penghukum. Kalau pembuat merasa bersalah, ya, ini misalnya yang pembuat merasa bersalah itu misalnya ya, musrafir itu tidak membayar kepada guru, tidak kasihan, itu membuat siswa merasa bersalah, ya. Oke. Kemudian teman, ini juga pernah saya alami ya, terutama karena saya biasa dekat-dekat dengan kelas 12 dengan laki-laki. Jadi sudah ketika kita itu sudah ini, jadi ketika mereka ada misalnya ada tugas dan segala macam, kita bisa membantunya itu sebagai teman. Teman juga berada di posisi ini bisa ada positifnya, ada negatifnya. Negatifnya apa? Siswa akan ketergantungan pada kita. Mereka berharap terus. Kemudian pemantau. Pemantau ini hal paling utama yang jadi acuan mereka adalah data atau aturan. Musrafir, kenapa datang terlambat? Apa aturan yang orang kemarin? Harus datang jam 7.15 sampai aturan. Orang paling berpatokan pada aturan. Ya, itu sebagai pemantau. Kalau manajer ini
mereka pemulihan keadaan. Misalnya, jadi ketika misalnya siswa itu melakukan pelanggaran di sekolah, itu kita bisa mengajak mereka berdialog bersama. Oke, makanya nanti kita akan cari tahu kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi sampai mereka melakukan tindakan tersebut. Ya, oke. Penghukum, ya, jadi di literasi Bapak Ibu, ya, ini Bapak Guru. Oke, mempercepat penyelesaian masalah tanpa memikirkan dampak buruk yang ditimbulkan. Seorang penghukum biasanya melontarkan pertanyaan-pertanyaan menyakiti disertai gestur menunjuk-nunjuk menghardik. Siapa itu? Saya juga ya. Menghardik, ya, dan mata melotot, ya. Oke, mata melotot. Dampak posisi kontrol tersebut, murid dapat menjadi pendendam, memberontak, menyalahkan orang lain. Ya, jadi ketika saya benar juga ternyata, ya. Oke, kemudian yang berikutnya ada pembuat merasa bersalah, ya. Jadi pada posisi ini guru akan berkata lebih lembut, ya. Guru akan menciptakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, rasa bersalah, bahkan rendah diri. Kemudian posisi kontrol tersebut berdampak pada penilaian diri yang buruk, ya. Murid akan merasa bersalah dan tidak berharga. Jadi istilah kasarnya adalah lebih masuk ke batinnya, ya. Kemudian teman, sahabat sini yang biasa berteman dengan siswa. B. Pada posisi kontrol ini guru tidak akan menyakiti murid, ya. Namun akan tetap berupaya mengontrol melalui persuasi, ya. Kemudian guru akan bersikap akrab, berkata ramah dengan gestur merapat pada murid dan tersenyum jenaka. Dampak posisi kontrol ini dapat positif dan negatif. Oke, positifnya dapat menjadi hubungan baik antara guru dan murid, sedangkan negatifnya akan muncul rasa ketergantungan murid terhadap guru. Jadi apa-apa ada masalah susah itu guru minta tolong tangan. Ya, kemudian pemantau, ya, pemantau, ya. Oke, ketika mengawasi, guru bertanggung jawab atas perilaku murid yang diawasi. Posisi pemantaunya berdasarkan peraturan yang berlaku. Jadi pokoknya landasan utamanya adalah peraturan. Kemudian manajer, ya. Oke, posisi di mana guru melakukan sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Pada posisi ini, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan sendiri maupun kebutuhan orang lain. Ya. Jadi setiap tindakan manusia itu memiliki tujuan. Ya. Oke, ini kebutuhan dasar manusia. Ada bertahan hidup, ada kesenangan, ada kebebasan, ada penguasaan. Ya. Oke, jadi bertahan hidup ini lebih identik ke fisiologis atau dalam ilmu ekonomi dia kebutuhan primernya, ya, makan minumnya. Oke, kemudian kebutuhan untuk rasa diterima dan dihargai. Oke, karena saya juga ini juga sih pertanyaan siswa ini. Jadi mereka itu ternyata betul juga harus ada memang rasa diterima di sekolah yang disayang, ya. Oke, kemudian yang berikutnya, ya, kebutuhan penguasaan berhubungan dengan kekuatan atau pencapaian prestasi atau kompetensi. Kemudian kebutuhan untuk bebas. Yang paling sering saya temukan di kelas itu adalah kesenangan. Ketika mengajar, diskusi segala macam, ada yang bermain. Ternyata mereka itu kesenangan di sana. Cuman di saat kita punya cara menolak kelas itu lagi. Oke, jadi ketika baik, kemudian ada misalnya siswa yang bermain dan segala macam, ternyata mereka itu adalah ingin memenuhi kebutuhan dasar mereka, yaitu adalah kesenangan. Ya, itu. Oke, yang berikutnya. Oke, ini metode, ya, ini metode atau pendekatan yang digunakan untuk penanganan siswa ketika melakukan pelanggaran, ya, yang bernama segitiga restitusi, ya. Oke, restitusi itu adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, ya. Oke,
Tujuan segitiga resolusi ini adalah membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat. Ini segitiga resolusi. Jadi Bapak Ibu, jadi kalau misalnya menghadapi siswa yang bermasalah, pertama yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Kalau saya pernah, ya, pernah, dan saya itu dari ketika siswa salah langsung kita bentak tanpa menstabilkan identitasnya dulu, ya, tanpa kita cari tahu mengapa ini berlama atau segala macam, gitu ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Dari kesalahannya itu apa yang mereka bisa buat? Itu pun harus dari diri mereka sendiri, bukan dari kita. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Makanya biasanya di awal tahun pembelajaran itu harus dibuat dulu kesepakatan kelas supaya mereka ada pegangan. Apa yang mereka lakukan ini bagus, saya lakukan ini. Jadi mereka tahu sendiri. Gitu. Baik ya, itu budaya positif yang saya dapatkan di umur 4, dan itu saya rasa memang sangat penting diterapkan di sekolah. Itu salah satu penunjang untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif dan bersih. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih sudah mengikuti. Ini share ya, bukan besar dulu, tidak. Kita sharing di sini sama-sama untuk ke depan kita melakukan perubahan. Walaupun memang perubahan ini sangat sulit. Hanya satu, dibutuhkan kolaborasi dan kerjasama. Oke, Bapak Ibu, sekian dari saya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.